Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya di sini. Kebetulan saya sedang bersilaturahmi kepada Pak Mahfud ini. Pak, assalamualaikum Pak. Sehat Mas? Iya, alhamdulillah Pak. Nah, ini Pak Mahfud. Ini udah kayak saudara sama saya, udah kenal lama ya Pak ya. Ya, kebetulan beliau juga dulu saya sharing pusaka, kadang-kadang juga sama Pak Mahfud. Pak Mahfud ini pengoleksi, lebih ke pengoleksi ya Pak, penikmat ya, penikmat pusaka. Alhamdulillah Mas, kalau saya masalah pusaka mulai dulu sebenarnya kurang begitu tahu tentang pusaka. Tentang pusaka. Ada sebagian warisan dari leluhur, jadi saya rawat dan saya lestarikan. Nah, dia ini pelestari pusaka dan pecinta, bisa dikatakan penikmat juga ya. Sebagian ada yang bawa dari sini. Sebagian orang juga bawa ngantar ke sini, banyak dikasih ya. Ya. Nah, ini Pak Mahfud ini adalah Bapak Kepala Desa di Desa Karangmelok, Bondowoso, yang koleksinya juga cukup banyak. Ini sebagian yang kita lihat di sini, saudaraku. Di dalam juga masih banyak. Ya, ini kebetulan yang di dalam saya diizinkan untuk mereview, untuk edukasi ya Pak ya, ke teman-teman di seluruh Indonesia lah, untuk biar apa pusaka-pusaka warisan bangsa ini nggak keluar ke orang luar negeri atau nggak musnah kan gitu kan. Jadi harus tetap terlestarikan, dijaga dengan baik. Nah, Pak Mahfud ini banyak koleksinya. Alhamdulillah. Kan gitu Pak ya. Dari peninggalan-peninggalan ya Pak ya. Ya, sebagian dari peninggalan leluhur dan sebagian banyak orang yang Nganter ke sini ya. Nah, ini kebetulan juga sudah dikeluarkan di meja ini saudaraku, bisa kita review. Ini yang di meja ini pusaka khusus yang tadinya ada di dalam kamarnya beliau, yang memang warisan ya Pak ya, warisan dari leluhur ya Pak ya. Leluhur. Kalau dari lihat warangkanya ini khas pusaka Jawa Timur ya Pak ya. Jawa Timur sama Madura ya, sama Madura. Kalau menurut leluhur saya banyak itu keris-keris Madura. Madura ya Pak ya, Madura iya. Mungkin kita langsung review ini dari salah satu beberapa pusaka yang diizinkan mereview ini, karena pusaka ini termasuk koleksi dari peninggalan leluhurnya Pak Mahfud ini Pak itu. Iya, mungkin yang mana dulu Pak yang boleh direview Pak? Ini Pak. Ini betul apa tidak ini Mas? Leluhur saya ini pamornya pamor melati, katanya betul apa tidak ini? Pamor melati ya. Wah, ini pusakanya saya lihat Pak ya. Ini pusakanya, warangkanya otentik sekali, original. Ini warangka Gayaman Madura ya Pak ya, Sumenep, Keraton Sumenep ya kalau saya lihat ini Pak ya. Lawasan originalnya ya Pak ya. Ya. Bawaannya ini juga dari leluhur Pak. Leluhur ya. Berarti mungkin leluhur Bapak banyak yang dari Sumenep mungkin ya Pak ya. Madura ya. Ya, katanya orang tua saya, leluhur saya itu dari Madura. Dari Madura ya. Wah, ini makanya ini pusaka Madura bisa ada di sini di Bondowoso ini. Alhamdulillah. Iya Pak, betul Pak. Kalau ini saya lihat ini kerisnya ini dapurnya brojol Pak. Brojol. Ya. Karena di sini gandik lurus, tegak, lurus, keris berdapur lurus. Pijetan ada. Pamornya melati. Ya, melati. Betul melati. Betul melati ini Pak. Ini cukup bagus ini keris ini Pak. Ya, dari filosofinya kan tahu apa ini tentang keris. Tapi langsung memakai, menggunakan ya Pak ya. Belajar ya, memang keris menikmati. Kalau udah kayak gini ini sangat luar biasa Pak. Jadi otentik kalau menurut saya. Dari warangkanya, isinya masih originalnya. Karakter pusaka Madura ini, Keraton Sumenep ini. Jadi banyak pusaka-pusaka keraton memang yang keluar ya Pak ya. Jadi pegang oleh orang-orang tertentu mungkin, atau kolektor-kolektor. Nah, ini pamornya melati. Kalau saya boleh sharing sedikit ini Pak. Kalau melati kan filosofinya itu kan bunga melati itu selalu mengharum. Jadi harapannya sang empu yang dituangkan dalam pusaka ini, sang pemilik pusaka ini akan selalu harum namanya. Amin. Amin ya. Makanya ya cocok kalau Bapak yang megang, karena di jabatan kepala desa ini ya yang namanya selalu harum Pak. Gitu. Ada sifat pengasihannya juga kalau secara tua.
pakem buku loh Pak ini. Saya berbicara. Nah, ya Bapak sendiri di sini saya nggak tahu ketuanya itu ketuanya ya. Tapi ya Bapak kan langsung menggunakan dan merawat dengan baik. Jadi biasanya lebih tahu oh ini bawaannya hawanya gini. Karena kan pusaka ini mengandung energi, juga doa yang dituangkan dalam pusaka oleh sang empu-empu dulu. Nah kalau tangguhnya ini sih kalau ceritanya orang tua itu betul ya Mas, bahwasanya pamor itu mempengaruhi ke orangnya. Mempengaruhi, betul Pak. Seperti itu. Nah, kalau dari kerisnya ini tangguhnya memang Madura, cuma Madura yang sepuh kalau menurut saya, Madura yang era-era Mojopahit. Era-era Mojopahit. Karena tantingannya ringan ya Pak. Tantingannya ringan, kerisnya tidak begitu tebel. Kalau Madura yang kebanyakan teman-teman tahu kan Madura Mekasan, keris-keris Mekasan, Pamekasan itu kan tebel-tebel, era-era Mataram udah. Ini era Majapahit. Majapahit, era Majapahit. Ini ya merinding ini ya. Mudah-mudahan. Terawat, berarti terawat sekali ini pusakanya ini. Ioninya masih aktif lah. Ini handle-nya juga unik, gambar orang ya Pak ya. Seperti ya, Putra Satu tapi orang ini ya. Ini biasanya memang keraton dalam. Saya pernah mengunjungi museum di Sumeneb sana. Ini masuk keris keraton lah kalau menurut orang-orang Madura. Kalau dari ukiran seperti ini kan lambangnya kuda terbang, lambangnya keraton Sumeneb. Belakang kerang, kayunya tua. Istimewa ini koleksinya Pak Mahfud ini. Bisa buat sharing ke teman-teman Pak, biar lebih mencintai budaya kita. Siap. Lah ini juga sama ya Pak ya. Ini biasa dibawa apa gimana Pak? Bawa Mas. Dibawa. Balai desa saya bawa kadang-kadang. Balai desa dibawa. Kabupaten saya bawa Mas. Ini pusaka agemannya Pak Kepala Desa ini, Pak Mahfud ini. Kita lihat juga ya Pak, boleh ya? Boleh Mas. Waduh ini marangkanya aja udah ukir kayak gini. Sekarang dicari di teman-teman pemahar pusaka maupun di pameran udah sangat langka Pak. Karena banyak diburu kolektor. Ya, alhamdulillah saya masih merawat ya Pak. Masih bisa merawat. Ini kan juga lambang Keraton Sumeneb, kuda terbang, full ukir sampai bawah, pendoknya, handle-nya. Mudah-mudahan dengan perawatan yang diberikan oleh nenek moyang kita itu atau apa namanya buyut-buyut kita dengan melestarikan keris, tombak, keuntungan dan hikmahnya mungkin barokah doa dari leluhur. Ya, jadi memang harus benar-benar kita jaga, kita rawat, hargai karena doanya leluhur itu ya. Ini pasti juga dalamnya juga keris bagus ini. Ini nggak tahu itu pamor apa itu Mas. Coba saya lihat Pak ya. Wah ini keris sederhana tapi dapurnya sederhana Pak, tapi ini keris yang cukup langka karena ini original. Ya ini original. Kalau lihat dapur ini dapur petok brojol. Jadi prototipe keris-keris brojol yang banyak itu ini mungkin yang ciptaan awal Pak. Brojol awal. Kalau kita lihat pamor ini ngulit semongko. Ya Madura juga, tapi Madura era Mojo. Nah, makanya pecinta-pecinta keris kan kadang-kadang tidak paham. Kalau orang-orang Jogja Solo kan sukanya keris Mataram, tapi kalau orang Jawa Timur kan Blambangan, Madura gitu. Jadi tiap daerah punya ciri khas masing-masing. Tapi ini ada pamor uniknya loh Pak di sini. Di sorsoran ini hitam. Seperti setengah bintang. Ya itu. Jadi di bawah di daerah sorsoran ini ada kayak Rojo Gundolo atau Tunggak Semi di sini. Atasnya pamor ngulit semongko. Filosofianya ya kerejekian sama keberkahan. Wah, alhamdulillah. Nah, jadi untuk ketentraman rumah tangga biasanya keris seperti ini. Tapi ini bagus ya, ini Madura era Mojopahit. Selama bawa ini tidak pernah ada kejadian apa Pak? Yang mungkin rasanya Bapak, itu tenang, santai kalau ada apa-apa itu Mas. Meskipun ada masalah di desa atau ada apa itu? Ya, alhamdulillah pasti ada jalan. Ada jalan ya Pak ya, meredam ya Pak ya. Mungkin ada sifat peredamnya ya Pak. Tidak terlalu mungkin terlalu percaya dengan adanya keris, tapi dengan adanya keris ini orang dulu kan ceritanya sesepuh kita sendiri itu Mas, itu melalui Pati Geni. Puasanya ya Pak. Puasa dulu. Puasa. Mungkin itu yang membawa ketenangan ya Mas.
Jadi memang ada sepengetahuan saya, tidak tahu saya hawa atau power yang mempengaruhi. Bahwasanya keris itu sambungan doa katanya. Sambungan doa. Oh. Sambungan doa ya Pak. Juga nilai seninya juga tinggi Pak. Ukirnya itu loh Pak, sampai sedetail ini kan. Sampai saya kalau mau tidur pegang ini Mas. Pegang ini Pak ya. Ada juga sebagian keris yang tidak dikasih diwarangi, tidak boleh diwarangi, tidak boleh dibersihkan. Ya. Ada, tidak tahu yang mana itu. Oh, itu kenapa Pak? Apa ada isyarah atau ada petunjuk? Orang tua itu bilangnya jangan diapa-apain, taruh aja, simpan. Kalau hari Jumat dikasih wewangian. Oh iya. Saya jalanin Mas. Dijalani ya. Jadi sesuai arahan leluhur kita. Ini keris yang menurut saya istimewa. Meskipun berdapur sederhana, tapi ya prototipe keris yang awal bisa dijadikan dinamakan ibunya keris-keris brojol yang era-era sesudahnya kan. Jadi era-era Mojopahit itu bahkan Mpu Supo kan dulu sempat ke Pulau Madura kan, seperti itu kan Pak. Nah ini kan banyak ciri-ciri di pusaka ini. Itu bukan orang Madura? Bukan ya. Apa orang Madura kalau menurut jenengan? Tahu ya? Dikata itu tidak apa-apa. Nah, Mpu Supo itu kan aku tidak seru ya. Mpu Supo, tidak apa dikat. Nah, jadi Mpu Supo itu kan dulu pernah ke Madura juga kalau dari ceritanya Pak. Nah, di keris ini banyak ciri-ciri. Ini ada campur tangan atau mungkin ini bahkan ini keris ini buatan Mpu Supo. Kalau menurut saya dari hasil sharing-sharing Pak Kartosan Aji loh Pak. Karena dari materialnya ini Madura yang sepuh yang awal. Yang pasti ini Madura era Majapahit. Gonjonya masih iras. Nah, gonjo iras. Ya kalau keris-keris di era Pajajaran ada keris-keris sombro, petok sombro, ada petok gumbeng. Kalau Singosari ada petok jalak, petok jalak budo. Tapi ini petok di era Majapahit seperti ini menurut saya. Ya berarti berapa ya? Sekitar 25-an. 25 ya, 25. Jadi kayak ukuran patrem. Patrem memang kan secara kepanjangan kan panggone tentrem, untuk ketentraman. Makanya kalau Bapak bilang cerita waktu di kantor kepala desa Bapak merasa lebih tenang, lebih enak, ya memang sesuai dengan filosofi pakemnya. Wah, bagus ini kalau dibawa-bawa ya, untuk energi sama doanya ini untuk menenteramkan sang pemilik itu. Nah, ini sampai keris-keris keraton ada di sini ini bro. Ya, berarti ini leluhurnya Pak Mahfud, mungkin kalau ya bisa dikatakan orang kerabat dalam Pak, karena ini pusaka yang menunjukkan loh Pak, buktinya kan ya Pak. Loh iya, bukan kita apa, berarti pasti ada jalur ke sana. Saya petani totok Mas. Nah, buktinya ini keris keraton ini warangka keris keraton, berarti kan ada mungkin leluhur yang keberapa seperti itu. Iya, sepengetahuan saya sih seperti itu. Iya, alhamdulillah. Wah ini juga ini istimewa ini. Tidak dikasih dibawa kemana-mana, cukup ditaruh. Terus ditaruh di rumah. Ya, kalau bisa ditaruh di atas pintu. Di atas pintu. Handle-nya aja gading. Apa-apain. Iya, gading Pak, gading tua ini. Ini gading, pendoknya perak, warangkanya ini. Coba kita buat lihat pusakanya. Wah. Nah ini benar-benar Jawa Timur ini Pak, maksudnya ini ya kalau keris Jawa ini Majapahit Pak kalau menurut saya. Kalau kita lihat looknya, look 11 ini 11 dapurnya. Kalau Sabu Inten ada sogokan di sini, ini nggak ada. Ini lambe gajahnya 1 pijetan tanpa sogokan, berarti ini masuk dapur Cerita Gandu. Lu 11 Cerita Gandu. Cerita Gandu itu adalah salah satu dapur keris yang cukup langka. Biasanya ada pun ditemukan di keris-keris bertangguh tua ya, Majapahit seperti itu. Kalau Mataram udah biasanya ada sogokan. Lalu 11-nya Mataram ya ada Sabu Inten, ada Cerita Prasojo dan sebagainya. Pamornya keleng, besinya keleng abu-abu kehijauan. Mungkin ada yang berpendapat mirip-mirip keris Sedayu, cuma kalau saya ini mengkategorikan keris Mojo. Nah, kalau sharing
Kalau menurut leluhur Bapak ini gimana keris ini Pak? Sebelah sini. Menurut leluhur saya Pak beda jauh ini Mas. Iya. Ini apa namanya? Belambangan ya. Belambangan. Macan putih kan. Kalau orang tua kan dulu kan seperti itu ya. Seperti itu. Cuma saya dapat amanat suruh taruh, rawat. Kalau bisa suruh taruh di atas pintu. Atas pintu. Kalau menurut orang ini karena ada sampean ini Mas, baru saya ambil. Saya ingin tahu tentang masalah perkerisan itu apa dan kegunaannya bagaimana. Iya. Alhamdulillah ini Mas. Iya siap. Ini kalau megang ini rasanya di sini dingin ini Mas. Dingin ya. Dingin. Nah coba ya. Iya. Iya pusaka ini memang mengandung energi. Jadi kalau Pak Mahfud itu langsung penikmat juga pakai rasa ya Pak ya. Ya. Dan merawatnya juga pakai rasa. Karena meskipun ini pusaka ini peninggalan leluhur, kita harus tetap merawat dan menjaga. Karena leluhur kita juga puasanya, pembuatannya pasti tirakat sulit sekali. Ya ini terasa dingin di sini Pak ya. Jadi kayak terasa dingin. Iya, kayak pamornya keleng. Keleng itu identik dengan tuah yang memang disembunyikan. Kalau dari buku ini Pak ya, ini sharing. Kalau dari pakem buku terus berpamor keleng itu biasanya tuahnya memang disembunyikan oleh sang empu, memang khusus. Bahkan banyak pecinta tosanaji, pecinta pusaka yang fanatik dan suka keris-keris berdapur keleng, berpamor keleng hitam. Terus sekarang Mas mau di apa katanya? Dicuci. Tidak berani saya. Tidak berani ya, karena tidak boleh. Tapi yang penting dirawat, dibersihkan aja udah bagus ya Pak ini. Sampai atasnya itu agak aus ya Pak. Lu 11 ini kalau filosofinya itu ya sebagai harapan simbol untuk mensejahterakan pemiliknya, mensejahterakan, kemudian juga memberikan karisma untuk suatu tujuan, cita-cita pemilik misalnya punya cita-cita yang mulia itu bakal keris itu akan menunjang power atau energinya. Seperti kita kalau mau berjalan ke Surabaya, kalau kita tanpa media jalan kaki kan berapa hari mau nyampe Pak. Sedangkan kalau naik bis lebih cepat, 4 jam, 5 jam nyampe. Itu kan media kita kan transportasi. Seperti orang punya harapan doa, itu kan medianya doa dan usaha. Ini salah satu lambang dari doa sang empu. Dan berkahnya itu tadi katanya Bapak, berkahnya itu ciptaan Allah itu melalui manusia yang memang sudah menjadi yang memberikan apa? Berkah, keistimewaan ya. Istimewa ini Pak, rantingannya ringan, khas Mojopahit ini. Wah, simpenannya Pak Mahfud ini cukup menggetarkan hati. Maksudnya ini kalau pusaka rawatan beda ya, kalau sama yang di teman-teman di lapak-lapak. Karena kalau dirawat itu memang secara power ataupun yoni itu nancep di pusakanya Pak. Maksudnya 100%. Karena kan ya nggak diperjualbelikan dengan ngawur, kecuali orang yang membeli ingin punya keris itu pasti mahar namanya, mas kawin kan gitu Pak. Bukan oh ini beli harga sekian. Nah, itu sulit biasanya untuk menyatu dengan pemiliknya, biasanya seperti itu. Makanya untuk belajar pusaka ini saya juga sharing ke Pak Mahfud sebagai penikmat dan cara merawatnya sampai pusaka-pusaka ini kerasan di sini, apalagi datang terus ya Pak ya. Berarti banyak kadang teman-teman ada yang nganter ya. Ini mas. Wah, ini barang kecil kadang-kadang kan tersembunyi kalau ditaruh di saku. Katanya si sepuh itu ini aku bumi. Ya, wah. Jaringan apa ini mas? Wah, ini juga biasa dibawa juga ini Pak ya, kecil ya, Pak ya. Ini kayak tongkat komando Pak ini Pak, modelnya warangkanya ya. Ini kuno. Ini betul mas? Paku namanya? Paku bumi ya. Kalau saya melihat dari bentuk di sini sama besi ini masuk menur Pak. Menur itu payung agung. Jadi kalau biasanya golongan bangsawan atau pembesar-pembesar, raja bahkan itu punya payung agung, di atasnya itu ada pusakanya menur namanya. Ini seperti ini. Tapi ini yang jadi istimewa ini besinya besi kabudan Pak. Besi kabudan itu ya seperti ini.
ini besi-besi era Singosari loh, Pak. Jadi sebelum Mojopahit bahkan. Lebih tua. Lebih tua. Biasanya memang untuk peredam sama perlindungan. Nah, mungkin ya, pas untuk bapak itu melindungi pemiliknya, entah dari serangan guna-guna atau apa. Kalau filosofi secara pakem, Pak. Tapi mungkin bapak yang lebih paham mengenai isoteri atau energi yang bapak rasakan kan selama ini gimana, itu biasanya bapak yang lebih tahu biasanya seperti itu. Saya cuma menjelaskan pakem, sharing inilah biar teman-teman paham bahwa pusaka Indonesia itu memiliki power, memiliki filosofi, bahkan nilai seni yang cukup tinggi. Nah, untuk pembuatannya mungkin Jepang punya samurai, Arab punya pedang, Inggris punya pedang, tapi kalau kita kan punya pusaka. Pusaka itu bukan cuma untuk perang, tapi untuk piweling, pengiling, dan memaknai sebuah pusaka yang memiliki nilai-nilai tinggi untuk diterapkan dalam kehidupan kan seperti itu, Pak ya. Ini bagus, Pak, ini, Pak. Wah. Malah ya saya jadi senang. Mas, kalau bisa ya, Mas. Kalau bisa ini pencinta atau penikmat keris kalau bisa. Mari kita lestarikan ini. Lestarikan, Pak. Lestarikan, harus kita jaga, kita hargai. Nah, ini saya dari tadi juga energi ini kayak menarik di belakang, Pak. Ini kok ada pusaka istimewa nih, Pak, di sini, Pak. Ini boleh saya lihat ini, Pak? Boleh. Wah, ini benar-benar khas Jawa Timur ini, Pak. Kalau itu Mas terus terang bukan warisan. Bukan warisannya. Bukan warisannya. Apa ya? Tetangga yang di Situbondo itu mempunyai keris. Akhirnya saya bujuk berapa? Hampir 1 tahun lebih nih baru kena. Baru kena ya, Pak ya. Pasti pusakanya istimewa ini. Karena Pak Mahfud juga paham pusaka yang bagus. Paham ini beliau ini. Lama saya kenal beliaunya ini. Udah tahu ya. Ini dilihat dari warangkanya aja ini udah sangat langka. Nikmat. Dari warangkanya loh udah nikmat ini. Ini handle-nya kendit, ini udah langka. Terus warangkanya timo. Lagi ada apa namanya itu katanya, Mas? Lubang ini ya. Nah, lubang yang alami. Katanya orang Madura apa namanya? Selimpet. Oh iya kayak akar selimpet tapi di warongko. Itu kan warangkanya sendiri aja udah punya tuah, Pak ya. Dari kayu timo aja dicarinya. Kalau orang dulu pembuatan warangka ini kan juga dengan tirakat, nggak asal nebang kayu, tapi ada tirakatnya. Karena kayu timo sendiri dipercaya menolak guna-guna, menolak jin, menambah kewibawaan. Ini pelet sampir ini menambah kewibawaan. Tapi ini yang kalau selimpet ini apa, Pak? Kalau kata orang Madura, Pak, yang selimpet orang Madura apa ya bilang? Kalau ada orang yang niat jahat, apa itu bingung sendiri ya. Bingung sendiri. Nah, berarti yang tuanya kan keselamatan ya, Pak. Ya. Jadi dari warangkanya aja ini udah ada tua keselamatannya ini. Tua keselamatannya. Kita buka ini, bro, pusakanya. Wah, ini pusaka wetan ini, Pak. Ini pusaka belambangan macan putih. Oh, ini baru belambangan. Ini belambangan macan putih, Pak, kalau menurut saya. Ini kerisnya luk 9, sogokan, dada, adanya pijetan, lambe gajah, bang kacang. Ini masuknya dapur Sempono, Pak. Sempono. Kalau lihat dari pamor ini, pamornya ngulit semongko, kesekian. Tapi luk 9 itu kan angka tertinggi, Pak. Jadi biasanya kalau orang udah pegang keris luk 9 itu ya banyak yang mengatakan pegangannya para wali luk 9. Karena udah angka tertinggi 9, berarti orang itu udah apa ya, bisa dikatakan orang itu sudah mengetahui dan mengerti asam manisnya kehidupan. Yang dimaksud itu orang sudah menikah, sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah, sudah mengerti jati dirinya di masyarakat sebagai apa, seperti itu. Sedangkan kalau belambangan macan putih itu adalah salah satu tangguh masterpiece yang ada di Belambangan, Pak. Nah, Sempono itu artinya mimpi, bahasa Jawa itu, Pak. Sempono. Kalau Belambangan yang bikin empuhnya itu siapa? Belambangan itu ada banyak, Pak. Maksud kalau dulu era Majapahit, Empu Supo sempat ke Belambangan. Makanya sampai punya anak namanya Empu Pitrang. Nah, terus Empu Macan Putih itu pun juga itu masih murid-muridnya Empu Supo. Waktu itu pusaka Sengkelat itu, Kanjeng Kiai Sengkelat itu sempat
hilang, diambil ke Blambangan, dan Mpu Supo disuruh Sunan Kalijogo untuk ngambil itu kembali. Sampai Mpu Supo pindah ke Blambangan, di sana jadi pandai, jadi empu, nyamar untuk bisa mengambil Kanjeng Kyai Sengkelat lagi. Makanya di Blambangan empu-empunya juga sangat mumpuni. Makanya barang-barang Jawa Timur ini ada pecintanya tersendiri. Kalau kayak gini udah otentik semua ini, ya pasti kawan-kawan yang di Jawa Timur pasti lihat udah suka, karena udah terawat, warangkanya aja kayak gini tuanya. Terus filosofinya juga sangat bagus, mimpi Pak. Sempono itu mimpi, Luk 9 Dapur Sempono itu adalah harapan sang empu untuk mewujudkan mimpi-mimpi pemiliknya itu. Ya, ini cocok, lengkap lah pusakanya Bapak untuk di desa ini, udah cukup lah untuk menjabat sebagai kepala desa ini, udah bagus-bagus, top. Mungkin Bapak ada kejadian-kejadian di luar nalar apa Pak? Yang sedikit aja Pak, untuk teman-teman, atau tips-tips untuk merawat pusaka dengan baik, itu apa Pak? Mungkin pesan-pesan teman-teman. Pusaka itu sebenarnya Mas, keanehannya kadang-kadang tidak terduga ya Pak? Tidak disangka-sangka. Iya, itu aja Mas. Kadang-kadang mungkin satu contoh, kita dalam perjalanan, kita perjalanan kemana saja, ketepatan saya bawa bukan saya percaya dengan adanya barang ini. Kembali lagi, orang dulu menciptakan keris ini melalui pati geni dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi juga saya juga dikasih petunjuk sama sesepuh orang tua bahwasanya memegang keris jangan sembarangan. Sebelum memegang dulu meskipun sedikit mengucapkan Salah. Bismillah. Salah. Ya, terus kejadian yang aneh-aneh kadang-kadang itu banyak, tak bisa menceritakan. Ya. Mungkin nanti bisa sharing-sharing sama saya, cerita pribadi. Saya juga beberapa kan pernah ngalami ini, teman-teman Takutnya juga. kalau diceritakan, takutnya dikiranya bikin-bikin. Bikin-bikin. Oh iya, betul. Karena persepsi orang itu berbeda-beda. Iya. Tapi kalau saya pribadi, kalau megang pusaka itu enak, mau kemana aja enak. Enak ya Pak ya. Rasa enak. Enak ya. Jadi ada menambah karisma juga, ketenangan hati, mungkin seperti itu ya. Tapi tetap kembali lagi pada yang menciptakan. Nah, jadi pusaka ini pesan-pesannya intinya untuk teman-teman di Nusantara itu ya hargai ya Pak. Kalau saya ambil kesimpulan, kalau orang menghargai, tidak sembarangan bikin ini tidak sembarangan. Tirakatnya, puasanya itu. Saya yakin kalau orang sekarang tidak bisa bikin seperti ini. Tidak bisa menyentuh ke batin kita ya. Kalau saya Mas, antara barang yang teman yang baru, kalau saya pribadi megang itu sudah terasa. Dibuka sudah terasa. Ya. Nah, ini berarti kan pusaka ini soal rasa Pak ya. Rasa. Banyak pusaka bagus-bagus, Kamardikan diciptakan bagus-bagus, tapi rasanya kurang pas. Tidak ada dia. Ya. Itu perbedaannya pusaka sepuh sama pusaka baru. Nah, ini jadi ilmu baru Pak di channel saya. Makanya ini jadi kesimpulannya dari Pak Mahfud. Bagus Pak, sangat bagus. Saya rangkum lagi, jadi kesimpulannya itu pusaka ini soal rasa. Kan ya Pak. Meskipun pusaka baru-baru bagus, indah-indah, keindahan memang seni terus dilanjutkan. Harus para empu di Tong tetap buat pusaka. Saya kadang-kadang sampai jam 12, jam 3 saya gosok-gosok, sampai saya dimarahin sampai istri aja sampai cemburu saya. Cemburu sama pusaka. Nah, iya. Sampai jam 3 kadang-kadang saya gosok. Aduh, bagus. Makanya saya warisan saya lestarikan, saya rawat. Mungkin dengan seperti itu kita ingat terus sama yang ngasih leluhur ya. Jadi bisa sambung doa ya gitu. Sambung doa. Dan ini bisa saya ceritakan nanti ke anak cucu. Nah, itu yang penting kan, anak cucu kita harus paham bahwa pusaka ini lambang bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Punya filosofi, nilai-nilai kehidupan yang tinggi dan seni yang enggak kalah. Sejarah Indonesia itu merdeka dengan pusaka. Iya, bambu runcing dan keris. Iya. Ya mungkin tidak bisa dibohongi. Itu pesan-pesannya dari Pak Mahfud.
Ya saya sebelumnya juga terima kasih Pak untuk waktunya, dibolehkan ini menanting pusaka-pusaka yang koleksi pribadi. Bahkan orang-orang di sini pun belum tentu ini boleh dilihat karena ini kan yang ada di dalam. Karena sampai sudah kayak saudara. Sudah kayak saudara juga buat edukasi ya Pak ya, biar teman-teman lebih mencintai lagi. Terus leluhur saya dikeluarkan untuk dilihat. Nah, ya mungkin itu Pak. Jadi kita tutup. Sebelumnya saya mau makan dulu. Oh, makan dulu bentar lagi ya. Makan dulu. Oh, siap. Ini udah dijamu, disiapkan ini. Mungkin itu karena teman lama baru datang Bondowoso. Alhamdulillah nasinya nasi jagung. Nasi jagung alhamdulillah. Nanti kalau ada teman-teman Bondowoso yang dekat di Bondowoso mau kontak Pak Mahfud, bisa saya kasih kontaknya ya Pak ya. Mungkin mau sharing pusaka atau tanya-tanya, nggak ada masalah ya Mas. Saya kurang begitu tahu sana. Kalau bisa enggak, maksudnya sharing soal roso. Siap. Mungkin boleh bersilaturahmi di sini kan boleh Pak. Silakan. Iya. Ya itu apa adanya di sini di desa. Ya terima kasih saudaraku yang sudah menyimak channel ini. Rahayu, semoga tayangan ini bermanfaat. Pusaka itu soal roso dan harus dilestarikan. Rahayu, salam budaya.